Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 204 Palembang. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Pada 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, dia dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Sedangkan tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: 1. Pendidikan itu menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yang juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain yang mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. 2. Pendidikan itu sesuai dengan kodrat anak. Seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran harus memberi kebebasan pada anak sehingga menemukan kemerdekaannya dalam belajar, baik kemerdekaan lahir dan batin yang diperoleh dari pengajaran dan pendidikan. Pendidikan berpihak pada anak, dengan kata lain, pendidikan yang berhamba pada anak. Sebagai pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, harus menjadikan peserta didik sebagai subjek pelaku dalam segala kegiatan pembelajaran. Pendidik harus mampu sebagai fasilitator yang mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik dalam pembelajaran terkait kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam memisahkan antara identitas, perilaku, dan aspek-aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. 4. Pendidikan itu menumbuh kembangkan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta rasa karsa sehingga menciptakan karya. Seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran harus menggunakan model dan metode pembelajaran yang menumbuhkan cipta rasa dan karsa dan karya. Pada akhirnya, tercipta budi pekerti sebagai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. 5. Pendidikan itu anak bukan tabula rasa. Seorang pendidik tidak boleh beranggapan bahwa peserta didik adalah kertas kosong yang bisa digambar oleh seorang pendidik. Harus diingat bahwa peserta didik lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Pendidik dalam pembelajaran bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar terkait karakter baik agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya.
Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti dengan memberikan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik. Salah satu semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi teladan baik bagi seorang guru yaitu ing ngarsosum telodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri 204 Palembang tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, yaitu kurangnya motivasi murid dalam mengikuti program yang diadakan oleh sekolah dan kurangnya kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Dari tantangan tersebut, solusi yang bisa diterapkan antara lain yaitu 1. Pendidik harus menggunakan model dan media pembelajaran berdasarkan profil dan karakter siswa yang bervariatif. 2. Pendidik harus mau mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan atau webinar agar dapat meningkatkan keterampilan kompetensi pendidik. 3. Pendidik harus selalu memberikan contoh atau teladan bagi murid agar dapat tertanam sifat budi pekerti yang baik pada murid. Terakhir, pendidik harus mampu menuntun murid agar murid mampu menemukan kemampuan yang dimiliki dengan baik. Demikianlah pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.